Tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 190 dan 91 Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardh, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam, la ayatil lil albab, itu terdapat tanda-tanda ya kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Di situ bagi orang-orang yang berakal. Ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu bagi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dalam kondisi seperti itu mereka yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, mereka bertafakkur, merenung, memikirkan penciptaan Allah, yaitu langit dan bumi. Sambil kemudian setelah itu mereka seraya mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batil, Rabbana Tuhan kami, ma khalaqta hadza batil, semua ciptaan kamu ini tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Jadi Allah menciptakan bumi, langit beserta isinya tidak ada yang sia-sia. Bumi yang langit begitu besar, ya, dilengkapi dengan planet, ya, yang jutaan planet, bintang-bintang yang nggak bisa kehitung. Sampai kemudian Allah menciptakan yang lebih kecil saja, nyamuk, lalat, itu tidak ada yang sia-sia. Mungkin bagi kita ini binatang apa, tapi bagi Allah termasuk cacing, ya, itu penciptaan Allah yang tidak ada sia-sianya. Mungkin bagi kita cacing ini hama, tapi bagi para petani ini menyuburkan tanah. Para pemancing, wah ini umpan buat mendapatkan ikan, begitu ya. Begitu juga nyamuk dan lain sebagainya. Mungkin bagi kita, waduh ini kesel. Tapi bagi sebagian orang ini menjadi sebuah penghasilan. Sehingga apa? Ada produk, banjol, autan dan lain sebagainya. Ini membuka lapangan pekerjaan. Ya, sampai raket nyamuk, begitu ya. Kreativitas itu orang tuh ya, macam-macam kan. Beli yang pakai obat, ya. Bakar, yang pakai listrik dan lain sebagainya. Ya, bahkan apa tukang kelambu jadi laku gitu kan? Nah, takut kena nyamuk gitu kan, beli kelambu dan lain sebagainya. Artinya tidak ada penciptaan Allah ini yang sia-sia. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah hadis, kalau nggak salah Ibnu Hibban dan Ibnu Majah, dikatakan berpikir sejenak itu jauh lebih baik daripada kita beribadah 1000 tahun. Berpikir sejenak lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Permasalahannya, pernah nggak kita berpikir, bertafakur alam? Jadi jangan-jangan kebanyakan kita, ibu sekalian, itu kalau melakukan sesuatu nggak pakai mikir, sehingga apa yang kita lakukan nggak tahu kalau itu berdampak negatif buat orang lain. Karena kita nggak pernah berpikir apa yang akan kita lakukan, sehingga apa yang kita lakukan itu banyak mencelakakan orang lain, merugikan orang lain, atau merugikan atau merusak alam. Ya kan, karena nggak pernah berpikir. Ketika saya melakukan A, akibatnya apa? Orang menebang pohon, ya kan, 1, 2, tapi lama-kelamaan akan terjadi erosi, banjir. Ibu sekalian, kita lihat ini di pantai pinggiran itu banyak pohon-pohon kelapa, betul. Ternyata pohon kelapa ini sebagai apa? Sebagai kekuatan.
Iya, sebagai kekuatan agar tidak terkikis tanahnya dan segala macam. Coba ibu lihat ketika tsunami, semua ketika diterjang air rubuh semua, bangunan apapun ya kan rubuh terbawa nganyam. Apa yang bertahan di situ? Pohon kelapa. Coba lihat tsunami Aceh kemarin di mana? Palu, Sulawesi dan lain sebagainya. Itu kita lihat dengan nyata pohon kelapa berdiri tegak, kokoh, dia tidak tumbang. Bahkan banyak orang yang kemudian berlindung naik ke atas. Begitu dan mereka selamat. Ya, pohon kelapa itu nggak ada yang tidak bermanfaat. Dari buahnya, terus apa lagi? Daunnya. Tidak hanya daunnya, batangnya jadi lidi, iya kan? Terus kelapanya dari apa namanya, sabuknya, batoknya, airnya, kelapanya semua bermanfaat. Pohonnya dipakai untuk apa rata-rata? Buat tiang rumah, karena pohon kelapa jauh lebih kekar dan kuat. Banyak kemudian rumah-rumah besar itu tiangnya pohon kelapa utuh, ya, akarnya dan lain sebagainya. Pohon kelapa itu salah satu contoh, ibu-ibu sekalian, yang semuanya tidak ada yang sia-sia. Betul. Kelapa aja satu ibu ambil. Iya bu, kelapanya buat apa bu? Buat santan, buat dimakan, iya kan? Kelapa muda, apalagi Ramadan, masya Allah. Airnya buat minum, buat obat, buat apa lagi? Ngilangin haus, iya kan? Bisa juga buat terapi obat, apalagi kelapa hijau. Batoknya, tadi malam kita bakar-bakar, iya. Buat apa? Buat karang. Buat apa lagi batok bu? Banyak bu. Buat perkakas rumah, buat gayung, buat centong, buat mangkok, buat sendok. Iya, itu dari batok kelapa. Sabuknya buat nyuci piring, buat keset, buat sapu juk, buat ini, buat dinding-dinding itu, buat apa sih namanya, buat kemoceng, macam-macam, ya. Terus daunnya buat bikin ketupat, buat janur pernikahan, buat apa lagi bu? Banyak ya. Lidinya buat sapu, buat nyate, iya. Buat nyate apa tuh? Ikan cilok, ikan ayam, ya kan, sate ayam dan lain sebagainya. Ternyata masya Allah, gak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, bagaimana kemudian kita menjadikan momen liburan seperti ini, long weekend ini ya, Sabtu, Ahad, Seninnya tanggal merah ya, Maulid Nabi Muhammad SAW, atau kemudian liburan panjang, ya. Kita jalan-jalan ke gunung, ke pantai, ke hutan dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian jalan-jalan kita itu tidak hanya sebatas jalan-jalan semata, tapi bagaimana kemudian jalan-jalan itu juga memiliki makna. Sekaligus kita tadabbur alam, tafakur alam. Tadi dikatakan dalam sebuah hadis, berpikir sejenak itu jauh lebih baik daripada sholat 1000 rakaat 1000 tahun. Ya, itu hadis. Berpikir sejenak. Ya. Kenapa ibu-ibu sekalian? Karena ketika kita mentadaburi ayat-ayat Allah, kita memikirkan ayat-ayat Allah,
maka kita akan mendapatkan di situ keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tandingnya. Maka disitulah kemudian meningkat keimanan kita, tambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ingin melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan maksiat, apalagi korupsi. Ya. Coba kita pikirkan sejenak, Bapak Ibu sekalian. Tadi dikatakan inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam. Bu, kira-kira siapa yang ngatur tuh pergantian siang dan malam? Percaya? Apakah orang selain Islam juga percaya? Bu, kira-kira kalau mobil jalan itu ada yang ngendarain nggak, Bu? Ada nggak? Sepeda motor tuh jalan ada yang naikin nggak, Bu? Ada. Mobil jalan bannya muter, ada yang mengendarai? Ada. Pintu kebuka, ada yang menggerakkan? Ada. Itu kompor nyala, Bu? Ada yang masak, Bu? Keran kebuka, Bu? Ada yang muter? Nah ini, Bu, alam ini, Bu, berputar, bumi ini berputar pada rotasinya. Maka terjadilah pergantian siang dan malam. Pertanyaannya, Bu, siapa yang ngatur itu, Bu? Matahari, Bu, terbit dari timur, tenggelam dari barat, bergantian dengan bulan. Pernah nggak bentrok, Bu? Pernah nggak berantem, Bu? Makasih ikut saya. Tahu lagi yang kata tadi. Kalau nggak diminum sayang, Bu. Apalagi perlu dingin. Kata bini, ya Allah, tapakur. Ini juga perlu tapakurin, perlu dingin ya, Bu. Nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, mau tahu cara minum kopi yang enak, Bu? Diawali dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sejuk ya, dinikmati, seruput, seteguk pun jangan segelas-gelas. Segelas-gelas repot ya. Ini begini caranya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Napas, Bu. Itu, Bu, ya. Itu cara minum kopi. Jangan langsung, Bu, panas ya. Cara pembicara kalau minum begitu. Ya. Ibu-ibu sekalian, itu matahari sama bulan pernah berantem, pernah ngambek. Bu, bayangkan coba kalau umpamanya nih, Bu, ya, ini perputaran siang dan malam, Bu, ya, matahari dan bulan kalau berantem gimana, Bu? Kalau ngambek gimana, Bu? Gue gak mau terbit, capek, bosan, gue ngantuk. Ini masyarakatnya juga, manusianya juga belagu-belagu, sombong-sombong. Udah dikasih terang matahari masih gak bangun-bangun juga, agak mau kerja, ya kan? Gak mau ibadah, gak mau sholat. Apa tuh, Bu? Gak terbit, apa yang terjadi? Gelap terus, Bu. Kita bangun, kok nggak siang-siang ya? Gimana coba, Bu? Diperputar balik, Bu. Ya, ini matahari mau terbit balik lagi, Bu. Jadi siang ini double matahari. Atau dia ngambek nggak bergerak, apa yang terjadi? Ya, Bu. Kira-kira kalau panas terus enak nggak, Bu? Kalau hujan terus enak nggak, Bu? Terus maunya gimana? Panas terus nggak mau, hujan terus nggak mau, maunya? Nah, seimbang kan? Ada hujan, ada panas, ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, ada laki, ada
Bu, mau nggak kalau hidup di dunia ini perempuan semua? Mungkin nggak, Bu? Kehidupan ini akan berlangsung lama atau sebentar? Kenapa? Kenapa? Karena nggak ada pasangannya. Lah kalau udah mati lah sudah. Kalau di dunia ini laki semua gimana, Bu? Bu, kalau pakai sendal nih, Bu, kiri dua-duanya enak nggak, Bu? Kanan dua-duanya enak nggak, Bu? Kenapa, Bu? Nggak pasangannya. Yang enak apa, Bu? Ada kiri, ada kanan. Saya mau nanya, Bu, itu sendal sebelah kiri sama kanan beda nggak, Bu? Beda. Kalau sama-sama kanan dipakai enak nggak? Kalau kiri dua-duanya enak nggak, Bu? Nah, begitu kehidupan ini, Bu. Beda nggak, Bu? Nah, jadi dalam hidup ini berpasangan ada laki dengan perempuan beda, suami dengan istri beda. Udah tau beda kan? Jangan dipaksakan untuk sama. Abang nggak memahami, nggak ngerti-ngerti. Udah lama nih kita nggak paham-paham juga. Betul, Bu? Laki dengan perempuan karakternya sama, pola pikirnya sama, perasaannya sama, seleranya sama. Laki baru jam 9, Pak tidur, Pak, udah malam. Beda, Bu, ya? Beda. Justru perbedaan itu menjadi indah. Bu, itu laut kenapa berombak, Bu? Hah? Angin. Angin, Bu, ya. Kalau ada angin, ada ombak, terus apa yang terjadi, Bu? Cuk, muak. Iya. Terus pertanyaannya, hujan dari mana, Bu? Orang bilang hujan dari mana? Dari langit. Berarti sumber air di mana? Di langit. Kalau gitu kita renang di langit aja. Renang di langit, dia bingung. Emang ada kolam renang? Nah, itu bilang sumber air di langit gitu kan? Iya kan, jatuhnya dari langit, itu kita renang di langit yuk. Atau mandi di langit, itu bingung dia, Bu. Nah, ini, Bu, ini penciptaan yang luar biasa, Bu. Ya, butuh keseimbangan. Begitu juga tubuh kita, Bu. Butuh istirahat. Jadi malam itu waktunya istirahat, siang waktunya bekerja. Jangan dibalik, tas cepat sakit. Ya. Nah, jadi Bapak sekalian, saya lanjutkan ya. Nah, jadi bagaimana kemudian suasana jalan-jalan kita ini juga memiliki makna. Maka jalan ini punya nilai. Maka sekalian, Bu, kita kemana pun jalan, coba kita sedikit tadabbur, kita tafakur alam, tentang penciptaan alam, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti semakin mendalam kita mentadabburi, maka kita akan mengenal kekuasaan Allah. Jadi tadi itu, siapa yang mengatur siang dan malam? Siapa yang mengatur matahari dan terbit, ya kan? Terbit dan terbenam. Pasti ada kan yang mengatur, ya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus siapa yang ngasih makan ikan di lautan? Siapa yang garamin air laut? Padahal itu para pekerja tuh bikin garam dari air laut, Bu. Gak habis-habis tuh garamnya, Bu. Kalau gitu kalau kita masak tambahin air kan gak asin, Bu, ya. Tambahin garam lagi. Ini kagak, garamnya diambil, gak habis-habis, Bu. Tetap asin air laut, betul, Bu. Ketimpa air hujan dari darat tetap asin, Bu. Tapi unik ikannya enggak. Ah, di sini, Bu, ya. Walaupun airnya asin, ikannya tidak. Kehidupan juga begitu, Bu. Nggak apa-apa kehidupan ini asin, Bu, ya. Betul, Bu. Asam, pahit, tapi hati kita tetap pahit. Walaupun airnya asin, ikannya tetap. Jadi gitu hidup ini, Bu. Biarin aja orang mau ngomong apa kek, orang mau mandang apa kek. Yang penting hati saya tetap. Bu, saya dengan Bu Nur bangun rumah Quran begitu.
tantangan, halangan, rintangan, hambatan, godaan, cemoohan itu datang tidak hanya dari luar, dari dalam juga. Dari orang, dari internal keluarga. Rumah lu jadi rumah Quran, lu tinggal di mana entar? Lu bener? Iya kan? Ini harus jelas. Ini rumah tinggal atau rumah Quran? Di hati lu kok sewot ya? Rumah-rumah gua. Rumah gua jadi rumah Quran, lu kenapa lu yang sewot ya? Kenapa lu yang senewot? Lah gua mau nyantai-nyantai aja, menikmati, enak kok rumah gua rumah Quran. Gitu. Dapat lagi warisan. Bukan adik-adik saya beli. Ini sekarang kalau bisa buat rumah tempat tinggal. Kagak, sama jadi rumah Quran lagi. Iya. Jadi begitu. Enggak apa-apa, semua orang berhak bicara, berhak. Mereka berhak berpendapat, berhak berbicara, nggak ada larangan. Kita terima, kita saring. Yang baik kita terima. Terima kasih. Kalau menurut kita tidak baik, ya nggak apa-apa. Terima kasih. Ya, hati tetap dingin, tetap tawar. Begitu, Bu. Ya, tetap jalan. Kalau ini baik, jalan. Sebab kalau kita goyang, saya tuh udah bangun 3 lantai, mendingan lantai ketiga udah jadi kos-kosan. Lumayan buat pendapatan. Gak jadi, Bu, saya bikin rumah Quran, betul? Gak jadi, bisa Ibu belajar. Orang jadi kos-kosan. Di depan lagi yang udah pada nini, Ustaz, aduh mohon maaf hari ini saya nggak ngaji, kenapa? Kakak sakit. Rasa murahnya. Maaf Ustaz nggak bisa ngaji. Pengen banget ngaji. Fasilitasi kan Bu di depan. Lah kalau dapat godaan lagi, mendingan lu pergi kos-kosan. Nah itu nggak jadi ngaji Bu. Betul Bu ya? Nah, jadi memang itu Bu tantangannya Bu. Tetap Bu, hati kita harus tetap tawar. Kayak laut gitu Bu ya. Kita ambil pelajaran begitu Bu. Nah, Bu, ikan diambil Bu, terus menerus habis nggak Bu? Kalau kita punya empang, kita masukin ikan, kita ambil habis nggak? Ini laut nggak habis Bu. Orang nangkapnya banyak-banyak kan? Ada yang pakai jaring begitu kita lihat Bu ya. Wow, ditangkap mau gede yang kecil, tapi nggak habis-habis Bu ya. Kenapa Bu ya? Siapa yang kasih makan Bu? Padahal ikan yang besar makanin ikan yang kecil ya. Yang kecil makanin kotorannya. Begitu aja itu. Ya, pernah Bu kita ngasih makanan umpan itu pelet ribuan ton ke laut, pernah? Nah, kagak, tapi kita ngambilin terus. Di rumah kalau kita melihara ikan gak dikasih makan, mati Bu ya. Nah, jadi begitu Ibu sekalian. Jadi nah ini ya tentang kekuasaan Allah. Jadi bagaimana kemudian liburan ini kita jadikan momen Bu ya. Jadikan momen untuk tadabbur alam atau memaknai ciptaan Allah. Dengan tadabbur alam kita sebagai manusia, khususnya umat Islam, insya Allah akan selalu mengingat kekuasaan Allah, kebesaran Allah, sehingga kita merasa dekat, merasa diawasi oleh Allah, dan kita takut berbuat salah, berbuat khilaf, berbuat dosa, takut kalau ngomong kotor, kalau ngomong yang menyakiti, takut bermaksiat, takut korupsi. Itu Bu ya. Nah, jadi tadabbur alam itu dari kata-kata yang satu tadabbur, yang kedua alam. Tadabbur itu tadabbur atau tafakkur, memikirkan, merenungkan, memperhatikan sesuatu di balik sebuah perkara atau fenomena yang terjadi. Fenomena alam, kejadian alam. Ini kan kejadian alam ya, perputaran siang malam, betul ya? Nah, dan lain sebagainya. Ya. Jadi tadabbur ini merupakan sebuah perenungan, berpikir secara mendalam untuk bisa mengambil makna secara hikmah, ya, makna serta hikmah dari sebuah peristiwa atau fenomena tertentu. Ya. Dengan tadabbur seorang akan bisa lebih mengenal sesuatu dan tidak mudah berprasangka buruk dan lebih bersyukur.
Jadi kita pandai Bu ya, bersyukur ya, dan tidak berprasangka buruk atau negatif thinking. Ya, itulah maknanya hadis tadi, berpikir sejenak lebih baik daripada sholat 1000 kali. Ya, karena kalau kita ingin melakukan satu, mikir dulu Bu ya. Ngomong, kira-kira kalau gue ngomong tersinggung nggak? Kalau gue ngomong kira-kira sakit hati nggak? Kalau gue ngomong terluka nggak hatinya? Jangan deh. Jadi kira-kira nih kalau saya isengin, saya jahilin, nih orang kira-kira celaka nggak? Musibah nggak? Masalah nggak? Jangan deh. Banyak loh Bu kejadian. Saya pernah di sekolah Bu, di MTSN ngajar itu. Anak duduk, kursinya ditarik, jatuh langsung tulang ekor, saraf kecil, nggak keras Bu. Saya lagi nggak ada di sekolah, jatuh, nggak bisa gerak. Waduh, akhirnya dibawa, nggak sekolah Bu, hampir 2 bulan. Alhamdulillah sembuh. Tapi banyak orang yang nggak sembuh, nggak tertangani karena nggak mengerti, akhirnya lumpuh sampai tua. Sederhana kan Bu ya, kursinya kita bercanda. Enggak Ustaz, saya cuma bercanda kok. Orang-orang juga bercanda. Kita tarik, dia jatuh, palanya kejedut, tuh, pantatnya tuh, diam Bu. Kalau pantatnya saraf kejepit udah Bu. Nah kalau otaknya bisa gigir otak, saraf. Ini saraf kejepit, ini saraf. Oleh pikirannya Bu. Iya kan Bu? Ada di pinggir Bu, di jembatan, bawahnya laut gitu Bu ya, dalam. Kagetin kaget jatuh Bu, tinggi. Kalau di bawahnya aspal, gimana Bu? Nah kalau air, laut, kalau dia bisa renang, kalau nggak bisa. Nah kalau di situ kagak ada binatang buas, nah kalau pas ada binatang buas. Jadi berpikir sejenak sebelum berbuat, itu jauh lebih baik. Ya, nah, kita kalau mau melakukan sesuatu begitu Bu, berpikir dulu ya, baru kebanyakan kita kan nggak mikir, berbuat dulu baru. Ya maaf ya, nggak sengaja bercanda, lu kaget jatuh, maaf ya. Enak banget tuh minta maaf doang. Padahal tuh orang udah jatuh, udah sakit, masuk rumah sakit, biayanya gede, nggak kerja, nggak sekolah, iya kan? Nanggung sendiri, udah sakit nanggung, nggak dibantuin. Cuma mau maaf ya, gampang banget. Gitu ya. Bu, keluarganya merasa kehilangan ya. Lah kalau ada seorang bapak, istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, lah siapa yang mau biayain? Ya, sekolahnya dan lain sebagainya. Nah, jadi begitu Bu ya. Nah. Sedikit lagi Bu. Jadi Ibu sekalian, pendapat Ibnu Al-Arabi ya, bahwa alam berfungsi sebagai ayat atau tanda kebesaran Allah. Artinya apa? Alam dapat dijadikan bahan perenungan dan pelajaran secara optimal, sehingga manusia yang melakukan perenungan terhadap alam akan mendapat kebijaksanaan ilahiyah yang akan memunculkan kebaikan-kebaikan dalam diri manusia tersebut. Gitu Bu. Dengan demikian, tadabbur alam merupakan sebuah aktivitas belajar dalam rangka mengenali segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, sekaligus untuk mengenali dan mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih jauh. Dengan tadabbur alam, manusia bisa lebih dekat dengan alam dan juga dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa menjaga dan melestarikan alam dan menjalankan perintahnya. Apabila kita melakukan tadabbur alam saat berlibur, seperti sekarang di laut gitu ya, di pantai,
maka kita akan mendapatkan sebuah pembelajaran tersendiri. Ya, seperti umpamanya kita datang ke Bu ya, ada yang pasirnya putih, ada yang hitam. Kalau di Lombok itu pasirnya beda Bu ya. Nah, itu Pink Beach ya, kan ada proses apa namanya foraminifera, itu ada proses sehingga apa namanya pasirnya berbeda ya, dan lain sebagainya ya. Jadi ini ya Ibu sekalian. Bu, tahu gunung Bu? Fungsi gunung untuk apa Bu? Gunung itu ibarat kata kalau rumah itu sebagai pasang tiang, gunung itu tiang. Kira-kira kalau tiang dirubuhkan apa yang terjadi? Nah, maka banyak Bu ya kejadian alam itu karena gunungnya habis dipapas, gunungnya dirusak. Apa yang terjadi? Pelestarian alam, ekosistem alam. Binatang-binatang yang hidup di hutan pada turun. Lapar kali ya. Terjadilah apa yang, ya kan? Bencana-bencana alam. Bu, daratan sama lautan mana luas Bu? Perasaan kita hidup di darat, luas darat Bu. Ternyata luasan lautan daripada daratan. Tapi kelama-kelamaan Bu, bumi ini yang kita pijak itu semakin berat bebannya. Karena kan bangunan-bangunan, bahan material dari laut diambil pas. Lama-lama tuh berkurang ini. Sejengkal nggak terasa. Ya. Nah, dan banyak lagi Ibu sekalian kalau kita merenungkan ya cipta-ciptaan Allah. Terakhir Bu ya, diri kita nih Bu nih. Allah menciptakan kita. Kita dari nggak ada jadi ada Bu ya. Betul Bu? Bu, kalau seandainya terlahir ini bisa mesen, kalau orang makanan bisa apa namanya? Bisa request. Saya terlahir dari anak seorang raja dan ratu, keturunan ini dan itu, darah biru, terlahir di daerah ini, di negara ini. Kalau bisa mesen, kita mesen Bu ya. Sebagaimana Ibu sekarang pada mesen bakso ayam, bakso ikan, bakso daging, begitu Bu ya. Bisa mesen enak Bu ya. Bakso ada rasa ayam, ada ikan, ada daging. Lah kalau kita terlahir bisa mesen enak banget Bu ya. Tapi kan nggak bisa. Dan kita juga nggak tahu Bu ya. Kita terlahir kapan dan mati kapan. Ada yang tahu di sini matinya kapan Bu? Bu, kalau matinya bisa mesen Bu, saya juga bisa request Bu. Ya Allah, kalau bisa saya matinya nanti ya, ketika saya ibadah haji atau umroh di depan Ka'bah Al-Mukarramah. Ketika saya bersujud, enak kan? Padahal kita nggak tahu. Betul Bu ya? Kita nggak tahu di bumi mana kita akan dicabut nyawanya. Jadi nggak usah khawatir Bu. Kematian itu pasti datang. Betul Bu. Cuman yang kita sayangkan adalah proses kematiannya. Ada yang matinya karena musibah, kecelakaan, kebakaran, terjatuh, terbunuh, tertembak. Itu yang kita sesalkan. Padahal mah kalau udah mati ya mati aja, emang ada kuasa Allah. Kita harus terima. Ya emang udah ajalnya, Pak. Ida ajal belum sudah saatnya mulai. Kalau ajal udah datang nggak bisa kita tunda, nggak bisa kita majuin. Iya Bu. Bu, kalau ajal mau datang Ibu, ya Allah, kalau bisa ya Allah 1 menit lagi ya Allah ya. Tanggung lagi makan. Bisa Bu? Nggak bisa. Atau ada nih orang Bu ya, musibah Bu, umpamanya naik kendaraan, kereta, pesawat, kecelakaan, kegencet Bu. Kita melihatnya kasihan ya Allah, nih orang kegencet. Allah, ya Allah, aku udah gak kuat ya Allah, cabut nyawa aku ya Allah. Kalau belum nyawanya apakah bisa dicabut? Kasihan dicabut ya Allah, tega ya Allah, kasihan. Lah kalau belum waktunya. Atau orang sakit, udah sakit. Kalau belum nyawa ya Allah, udah ngapa-ngapa. Bu, banyak gak Bu
udah sakit parah, tapi belum meninggal juga ya. Ternyata ada orang yang gagal. Saya tiba-tiba meninggal. Tadi malam bisa ngobrol sama saya. Betul Bu. Jadi kalau masalah kematian nggak ada yang tahu, ini misteri. Iya Bu, yang sakit belum tentu meninggal duluan, yang gagal belum tentu belakangan. Ada Bu, mohon maaf Bu ya, nggak jauh dari rumah saya. Seorang bapak sakit udah lama. Istrinya gagal, dia mulai merawat. Meninggal duluan. Gak lama anaknya duluan yang meninggal. Anaknya jauh dari Depok, tinggal situ nemenin, meninggal duluan. Baru kemudian bapaknya meninggal. Sakit udah lama. Yang merawat, yang meninggal duluan. Anaknya datang, udah deh kita pindah ke Pancoran, nemenin. Dibuka usaha situ Bu. Yang meninggal juga. Yang sakit belum meninggal. Artinya ini nggak ada yang tahu Bu. Kayak saya nih Bu, ngomong begini, emang tahu kalau setelah ini saya dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak ada yang tahu. Kali ini saya sholat duha atau saya sholat subuh, tiba-tiba pas sujud kok nggak bangun-bangun di sini Bang, mau pikir buru dingin Bang. Ternyata udah nggak ada. Kita nggak tahu. Iya Bu. Ya jadi ini Bu ya. Jadi terakhir saya mengatakan, karena ajal ini nggak ada yang tahu Bu. Kapan kita nggak bisa mesen dalam kondisi beribadah apa maksiat. Bu, kalau kita lagi nggak kondisi ibadah berarti kita lagi kondisi apa Bu? Maksiat. Lah kan semuanya bisa bernilai ibadah, bisa nggak Bu? Buka HP bisa bernilai ibadah Bu? Bisa. Ya, dengerin ceramah, baca kaos. Tapi kalau lagi dengar itu segala ayat yang nggak benar kan maksiat Bu. Nah berarti dua Bu, kita meninggal dalam keadaan kita taat ibadah kepada Allah atau dalam keadaan maksiat. Makanya dalam hidupnya hati-hati. Ibu ya, mau melangkah pikir dulu sejenak. Ya, biar gak nyesel. Maka ketika Allah cabut, alhamdulillah dalam keadaan beribadah. Bu, ibadah bukan sholat doang, senyum ibadah. Ibu melayani suami ibadah, didik anak ibadah, nyuci piring ibadah, nyuci baju ibadah, masak ibadah, istirahat tidur ibadah. Cuma tergantung niatnya. Ketika kita niatkan ibadah, semuanya ibadah. Lah betul. Ibu kalau kita nggak tidur, saya nih nggak tidur, besoknya bisa kerja nggak? Nggak bisa kerja. Kalau nggak bisa kerja, nggak dapat uang. Kalau nggak dapat uang, nggak bisa belanja, anak nggak sekolah. Betul Bu? Maka kerja ibadah, tidur ibadah. Ibu masak, suaminya makan, kenyang nggak? Kalau ibu nggak masak, suaminya nggak makan, pagi-pagi lapar, jalan ke kantor macet, panas, lapar, masuk angin, sakit, sampai kantor nggak kerja, pulang sakit berkelamaan, gajinya dipotong, bulan berikutnya nggak digaji, kagak masak, iya kan? Jadi semua niatkan ibadah. Nah berarti Ustaz bisa, ya itu kan semuanya nilai ibadah, tergantung niat kita. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung dengan niat. Makanya niatkan Bu, semuanya ibadah. Enak gak Bu? Enak. Nah kalau yang lain, yang maksiat, masa kita niatin ibadah, mau nonton gini-gini, ibadah udah kagak ya? Astagfirullah, langsung Bu, teguh mati gimana kan gitu ya? Lagi bercandain orang, teguh mati gimana? Jangan deh ya. Nah inilah Bu hikmah dari tadabbur, karena ini terkait dengan Al-Quran. Ibu ya, yang ringan-ringan aja. Nah ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan dengan harapan setelah ini ibadah kita semakin meningkat, takwa kita semakin meningkat, kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan orang-orang yang kita cintai, semakin rajin datang ngajinya Bu ya, dalam kondisi apapun. Kalau ibu nggak ngaji berarti lagi ngapain? Ajak yang lain Bu ya. Insya Allah kita buka lagi gelombang kedua, kita buka lagi gelombang ketiga, masih ada lantai 3 Bu. Yang mudah-mudahan ntar kita suruh ke lantai 3. Insya Allah dalam dekat nanti kita akan ada guru lagi Bu, habis Quran.